terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, migrasi siaran TV dari analog ke digital sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Program analog switch off ini akan menuju tahap terakhir pada awal November nanti. Lalu, apakah ASO benar-benar akan dilakukan sesuai dengan rencana dan kemudian bagaimana sosialisasinya sejauh ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Pak Aswar Hasan selaku Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Pak Aswar, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aswar? Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan digitalisasi siaran televisi kita ke depan yang tinggal beberapa hari lagi. Betul, kita tinggal menghitung hari Ya, Pak betul. ya. Nah, kalau kita berbicara Pak mengenai ASO sejauh ini, bagaimana kemudian kesiapan pemerintah dalam menghadapi ASO di akhir November nanti Pak? Silakan. Iya, karena digitalisasi melalui ASO atau analog switch off, yaitu bagaimana sistem analog itu dihentikan dan berpindah ke digital, itu merupakan sebuah keniscayaan. Kenapa merupakan sebuah keniscayaan? Karena dia sudah ditetapkan oleh undang-undang, ya, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa tanggal 2 November di tahun ini, 2002, berarti tinggal menghitung hari ya, siaran televisi di Indonesia itu sudah harus digital, ya, dan meninggalkan analog, ya. Sebenarnya kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat terlambat. Karena di dunia ini, khususnya di Asia Tenggara, tinggal Timur Leste dan Indonesia yang belum terdigitalisasi sistem penyiarannya. Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, itu sudah terdigitalisasi. Kita ini sungguh sangat terlambat. Nah, olehnya itu pada tanggal 2 November ini tidak ada lagi alasan untuk menunda ya sistem digitalisasi. Dan pemerintah siap atau tidak siap harus siap. Ya. Dan pemerintah sudah memberikan sebuah kebijakan-kebijakan dalam rangka digitalisasi. Karena salah satu kendala utama dalam digitalisasi itu adalah bagaimana perangkat televisi masyarakat kita itu bisa menangkap siaran digital. Karena kebanyakan atau rata-rata TV masyarakat kita itu masih sistemnya analog, ya, masih TV analog, belum digital. Nah, supaya bisa menerima siaran digital, maka TV masyarakat kita itu harus memasang satu perangkat, ya, perangkat adaptor yang bisa menerima siaran digital yang namanya set-top box atau STB, ya. Nah, set-top box inilah yang dipasang, ya, sambung dari antena ke televisi sehingga terjadi transfer siaran analog ke digital. Nah, masalahnya untuk mendapatkan STB ini harus dibeli, ya, dan itu sudah tersedia di toko-toko elektronik. Harganya untuk sekarang ini sekitar 200.000. Nah, masalahnya apakah masyarakat kita ini secara keseluruhan mampu membeli set-top box supaya dapat siaran digital? Nah, tentu tidak kan? Nah, pemerintah sudah mendata. Ada sekitar 6 juta masyarakat kita di Indonesia ini yang termasuk rumah tangga yang sangat miskin, yang tidak bisa menjangkau misalnya untuk membeli sekitar 200.000 itu. Olehnya itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan akan mensubsidi dengan memberikan secara gratis set-top box ini kepada 6 juta penduduk itu. Kalau di Makassar ini ada sekitar 24.000, ya, 24.000 rumah tangga yang harus mendapat set-top box gratis itu, ya. Nah, masalahnya apakah sekarang ini karena kan tinggal menghitung hari, set-top box itu sudah terbagi secara merata dan adil kepada yang berhak untuk mendapatkan set-top box, khususnya bagi rumah tangga yang miskin itu.
Nah, kalau kita Ya. berbicara mengenai itu, Ya. Pak, banyak kemudian Ya. masyarakat yang mengatakan bahwa penyebaran set-top box ini, penyalurannya ini kemudian ada yang tidak adil, ada kemudian yang tidak tepat sasaran. Bagaimana pendapat Anda menurut hal ini? Ya, dari data yang kami peroleh memang itu yang terjadi. Iya. Bahwa belum merata. Kenapa? Karena ternyata datanya itu tidak sama dengan yang seharusnya. Yang mendata ini kan Kemensos. Nah, rupanya basis datanya itu basis data Bansos. Iya. Sementara penerima Bansos ini tidak sama dengan penerima STB. Itu beda. Sehingga ini menjadi alasan keluhan para distributor. Kan distributor ada dua macam. Jadi diberi kewajiban membagi set-top box secara gratis ke masyarakat. Yaitu pertama pemerintah sendiri yang diamanahkan kepada TPRI untuk membagi set-top box. Kemudian kepada penyelenggara MUX yang berasal dari lembaga penyiaran itu sendiri untuk membagi set-top box. Nah, keluhan yang muncul ketika kami tanya kepada lembaga penyiaran swasta misalnya, mengapa set-top box ini belum terbagi? Karena data yang kami peroleh untuk Jakarta itu sudah sekitar 90% ya, set-top box sudah terbagi. Untuk di Jakarta. Tapi untuk provinsi-provinsi lain itu rata-rata bahkan ada yang belum sampai 10% ya set-top box. Nah, ketika kami tanya kenapa tidak dibagi segera set-top box-nya, ada atau tidak set-top box tersedia? Mereka mengatakan ada Pak, tersedia set-top box, kami sudah produksi. Nah, hanya kami tidak mau membaginya karena data yang kami peroleh yang diserahkan kepada kami ketika kami baru distribusikan itu ternyata tidak valid, tidak sesuai dengan yang penerima sesungguhnya. Ada yang sebenarnya sudah mampu dan tidak berhak mendapatkan, tapi masuk dalam data yang harus diberikan. Kami khawatir ketika membagi set-top box nanti ternyata banyak yang justru tidak mendapatkan sementara mereka berhak. Sehingga itulah kami menunda untuk mendistribusikannya. Oke, jadi kalau misalnya ya. jadi ditunda seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau misalnya tadi kalau dikatakan pemerintah siap tidak siap, 2 November harus dilakukan, kemudian set-top box di masyarakat kemudian masih banyak yang tidak tersebar. Apa kemudian dampaknya, Pak, untuk ketika ASO yang dilakukan tanggal 2 November nanti? Masih banyak kemudian kendala-kendala yang dilakukan. Pasti akan terjadi kegelisahan. Karena kan media siaran TV kita ini kan sumber hiburan yang paling utama bagi masyarakat kita. Ketika terjadi ASO, relatif mereka atau masyarakat kita yang belum mendapatkan set-top box tidak bisa menerima siaran TV lagi. Ya. Dan tentu ini menambah keresahan mereka. Itu dampak untuk masyarakat, Pak. Dampak untuk televisi seperti apa? Dampak televisi ini ada dua macam, ya, berkaitan dengan siaran digital, yaitu aspek bisnis dan aspek teknis. Dari segi aspek teknis tentu mereka harus menyiapkan sumber daya manusia, mengawal transfer ataupun perpindahan dari analog ke digital. Dan ini merupakan sebuah revolusi dari hardware, revolusi perangkat keras siaran televisi kita. Sama dengan waktu masih TV kita hitam putih, kemudian menjadi berwarna. Itu masyarakat sangat diuntungkan. Tetapi itu memerlukan sebuah pengawalan teknis yang begitu sophisticated, ya. Karena ini kan digital ini canggih, ya, sehingga harus berubah total dari sisi pemancar yang analog konvensional menjadi digital. Di mana stasiun TV yang tadinya itu bersiaran melalui pemancar yang mereka bangun itu tidak dipakai lagi karena mereka siarannya itu akan diteruskan ke penyelenggara MUX. Nah, penyelenggara MUX ini yang mengubah siaran itu menjadi digital ke masyarakat yang sudah punya set-top box. Nah, itu dari segi aspek teknis. Kemudian dari segi aspek bisnis. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan. Karena setiap lembaga penyiaran termasuk lembaga penyiaran Anda di sini untuk bisa bersiaran digital itu kan harus menyewa MUX, ya. Harus menjadi anggota penyelenggara MUX supaya siarannya disiarkan oleh mereka. Kan penyelenggara MUX ini sebagai pemegang lisensi pemenang tender untuk penyelenggara MUX. Nah, masalahnya itu tarifnya. Ya. Tarif karena untuk mendapatkan hak untuk disiarkan acara TV Anda misalnya ke masyarakat itu harus lewat penyelenggara MUX. Nah, penyelenggara MUX ini membebankan biaya sewa. Ya. Nah, biaya sewa ini yang menjadi sorotan sekarang karena sama tarif sewa antara lembaga penyiaran swasta secara nasional dengan penyiaran lokal. Nah, sementara penyiaran swasta nasional itu kan pendapatannya sampai miliaran. Ya, kalau karena cakupannya nasional gitu, Pak, ya? Mereka meraup iklan yang begitu besar secara nasional. Sementara teman-teman penyelenggara siaran lokal, itu sangat terbatas. Nah, tarifnya itu sekitar 40 juta per bulan. Ya. Jadi bayangkan kalau dikali 1 tahun itu sekitar
1,5 miliar, ya. Nah, ini tentu memberatkan bagi TV lokal, Iya. ya. Sangat memberatkan, sehingga kami dan kawan-kawan saya di Komisioner itu meminta kepada kementerian supaya ada terjadi perbedaan tarif. Jangan disamakan tarif secara nasional merata keseluruhan, tapi ada perbedaan-perbedaan perlakuan sesuai dengan kemampuan daerah. Oke, pastinya Ya. kita masih akan membahas banyak Ya, Pak itu, mengenai ya. bagaimana kemudian TV Ya. lokal bisa bersaing Ya. ketika ASO ini terjadi. Namun kita tahan dulu Pak sejenak, kita masih akan bersama di Sapa Sosial, sudah tetap bersama kami sesaat lagi. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Aswar, kita masih akan membahas banyak Pak. Tadi kita sempat terpotong membahas mengenai bagaimana kemudian TV lokal bisa bersaing di ketika ASO ini terjadi, mengingat bahwa penyewaan MUX ini nilainya sama dengan TV nasional. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap TV lokal Pak? Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa diajukan begitu perbedaan penyewaan. Bagaimana kemudian tanggapannya Pak? Ya, jadi terkait dengan ASO ini ada sebuah sentilan yang cukup sinis mengatakan begini. Akhir siaran analog adalah awal kematian TV lokal. Ya, mengapa? Karena sewa MUX itu yang begitu sangat memberatkan. Nah, tentu kita tidak mau TV lokal ini berakhir dengan sendirinya. Ya, olehnya itu bagaimana agar TV lokal ini bisa tetap eksis? Mengapa? Karena TV lokal ini adalah mitra strategis pemerintah daerah. Iya. Nah, olehnya itu menurut saya pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam, harus menangkap permasalahan ini, kemudian bagaimana menyuarakannya ke pemerintah pusat, ya, supaya TV lokal yang diringankan dari segi biaya MUX, ya, karena kalau tidak ini sungguh sangat memberatkan. Saat ini saja, ya, TV lokal itu sudah kembang kempis, ya, berusaha untuk eksis, ya, karena keterbatasan iklan dan sebagainya. Nah, mungkin pemerintah daerah bisa, kalau pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan afirmatif terhadap kepentingan daerah dengan merendahkan biaya MUX ini, pemerintah daerah mungkin bisa membantu dengan mensubsidi, ya, atau dengan ada cara-cara lain. Intinya adalah TV lokal di era ASO itu harus tetap eksis, karena ini sangat menguntungkan masyarakat. Ada beberapa keuntungan kalau TV kita itu sudah digital. Untuk pertama adalah dari segi kualitas gambar dan suara. Itu gambarnya akan bersih, suaranya jernih, dan dari segi aspek teknologi itu sangat canggih. Di antara kecanggihannya kalau masyarakat sudah menerima siaran digital, itu pertama dia akan bisa menggunakan parental lock, ya. Dan katakan kalau ada acara-acara yang menurut dia tidak cocok ditonton anak-anak, dia bisa kunci. Nah, itu pertama. Kedua, kalau ada acara-acara yang menarik buat dia sementara dia tidak punya waktu, dia bisa rekam. Dia bisa rekam itu acara di TV. Kemudian untuk waktu-waktu tertentu ini dia nonton kembali karena tidak punya waktu. Itu yang kedua. Kemudian ada juga time shift, yaitu dia bisa menunda sebuah program untuk dia nonton nanti. Dan kemudian dia bisa mengetahui jadwal program TV yang akan tayang besok melalui sebuah aplikasi pada remote di TV itu. Iya, itu tadi berarti beberapa fungsi positif dari kebijakan ASO ini. Namun kemudian tadi kalau kita berbicara kembali Pak mengenai TV lokal tadi yang dikatakan bisa awal dari kematian, ya, seperti dikatakan tadi. Tapi kalau kita berbicara mengenai ASO, bukannya berarti dengan adanya ASO ini kemudian pilihan channel sudah lebih beragam dan juga bisa lebih membuka peluang untuk TV lokal Pak. Seperti apa itu? Itulah peluang-peluangnya, tetapi tantangannya itu tadi. Biaya untuk bisa bersiaran secara digital itu sangat memberatkan, dan ini
tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi peluang untuk bisa lebih eksis dibandingkan dengan peluang negatifnya tadi itu lebih besar yang mana, Pak? Kalau kita lihat itu tergantung kebijakan pemerintah kita dan program-program daripada industri penyiaran TV kita itu sendiri. Iya. Karena persoalan ini kan persoalan kebijakan yang mau tak mau harus diimplementasikan, dan ketika diimplementasikan di situ kemudian terjadi bagaimana persaingan. Ya. Jadi persaingan itu semakin terbuka pada saat era TV digital, karena akan bermunculan TV-TV baru dengan program acara yang semakin variatif ya, sehingga masyarakat memiliki kebebasan ataupun pilihan yang lebih banyak. Sehingga ini menjadi tantangan. Dengan demikian, industri penyiaran lokal itu harus mengembangkan inovasi, kreativitas dalam menyajikan program-programnya sendiri sehingga dia bisa tetap eksis. Nah, dengan demikian ada dua sebenarnya permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan dalam hal digitalisasi. Yaitu pertama proses migrasinya sendiri dari analog ke digital. Kedua terkait dengan konten siaran. Jadi kalau sudah terjadi revolusi perubahan yang begitu drastis dari perangkat teknologi untuk TV siaran kita, maka juga harus disertai revolusi atau perubahan drastis dari segi konten siaran. Perubahan konten siaran seperti itu, Pak. Dalam arti lebih variatif, lebih kreatif, dan inovatif. Dan ini juga tentunya bisa membuka peluang untuk TV lokal jika misalnya kebijakan yang tadi Bapak usulkan seperti perbedaan sewa untuk TV lokal dan TV nasional seperti itu. Bagaimana kemudian jika misalnya kebijakan tersebut di-approve, peta persaingan antara TV nasional dan TV lokal apakah bisa sebanding, Pak? Itu akan terjadi perbedaan karena salah satu prinsip dasar daripada sistem berjaringan nanti itu adalah bahwa ada kewajiban konten lokal. Bagi TV nasional itu dibebankan 10% harus ada konten lokal. Dan tentu dalam konteks ini ketika konten lokal itu menjadi prioritas, ini kesempatan peluang bagi TV lokal sendiri untuk bisa lebih variatif dan lebih konsentrasi untuk menyajikan konten-konten lokal itu sendiri. Nah, dalam konteks itu satu peluang kerja yang begitu terbuka dan sekaligus menjadi tantangan dan peluang bagi masyarakat, yaitu berkembangnya dibutuhkannya konten kreatif. Jadi TV lokal ini sekarang mau tak mau harus membuka peluang atau memberi kesempatan untuk masuknya konten kreatif, supaya siarannya itu lebih melekat di hati masyarakat dan disukai sebagai tontonan yang menjadi tontonan pilihannya. Itu dia. Oke, kalau kita berbicara mengenai ASO ini, Pak, tantangan yang dihadapi oleh TV-TV konvensional tentunya juga menghadapi misalnya media sosial seperti itu. Apakah dengan adanya ASO ini, TV berjaringan, TV lokal ini bisa mampu bersaing dengan media sosial, Pak? Iya, di sinilah pentingnya ini akan menjadi pilihan masyarakat untuk tidak meninggalkan siaran televisi lokal kita. Karena salah satu keunggulan dan kesemestian dari setiap siaran TV lokal itu adalah bahwa siarannya harus terverifikasi. Siarannya harus aman ditonton dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan TV siaran kita baik lokal maupun nasional itu dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, sementara konten-konten ataupun isi siaran di media sosial itu tidak ada yang kontrol. Kecuali misalnya ada yang merasa dirugikan dan komplain, itu bisa ditindaki oleh polisi atau dan Kemenkominfo melalui Undang-Undang ITE. Tetapi untuk media penyiaran, ada lapor atau tidak ada lapor, kalau Komisi Penyiaran menganggap siarannya itu tidak layak, tidak pantas, melanggar norma-norma kepantasan, agama, dan filosofi kita dalam bernegara, maka dia akan dipermasalahkan, akan ditegur, akan diberi sanksi oleh KPI. Dengan demikian, dari perbandingan itu, maka masyarakat tentu akan lebih aman dan seharusnya menjadikan siaran TV itu sebagai forum verifikasi. Misalnya kalau ada informasi yang viral di masyarakat, apakah informasi benar atau tidak, maka dia harus menonton TV. Karena di TV itulah kemudian
apa yang berkembang di masyarakat itu diverifikasi dan diberikan informasi yang benar sesuai dengan faktanya. Untuk Itulah itu kelebihan masyarakat TV, tidak ya. boleh meninggalkan Ya, televisi masyarakat seperti tidak itu boleh Pak ya. tinggalkan televisi. Betul, karena apa-apa yang viral sekarang Ya. ini akan dikonfirmasi, terverifikasi lewat media konvensional sendiri Ya. yaitu televisi. Oke, kita masih akan berbicara banyak Pak mengenai ASO yang akan dilakukan di awal November nanti. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Aswar membahas mengenai analog switch off yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 nanti. Pak, kalau kita berbicara mengenai ASO ini, bagaimana kemudian peran dari KPI sendiri dalam mengawal migrasi dari analog ke digital ini Pak? Iya, harus saya jelaskan benar dalam hal ini karena masih banyak yang salah paham terkait dengan migrasi dari analog ke digital atau ASO dalam kaitannya dengan tugas atau peran KPI. Iya. KPI secara umum itu setelah sepakat melalui Rapimnasnya bahwa kita akan mendukung ASO ini. Iya. Dan KPI telah membentuk sebuah tim ya untuk mensosialisasikan, termasuk pada kesempatan ini adalah sebuah bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keniscayaan sebuah ASO. Tetapi harus dipahami juga bahwa KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia dalam kaitannya dengan ASO atau migrasi dari analog ke digital, itu KPI pertama harus, kami bukan regulator. Jadi kami bukan yang mengatur tentang hal-hal tersebut, tetapi itu ada di tangan pemerintah melalui Permen yang sebagaimana diizinkan oleh undang-undang. Dan kedua, terkait dengan aplikasi digitalisasi di rumah masyarakat dalam rangka menonton siaran TV yang digital, di mana harus mendapatkan set-top box, maka perlu saya jelaskan juga bahwa KPI ataupun KPID itu bukan distributor. Ya, karena ada di beberapa daerah lain itu datang ke kantor KPI minta STB. Ya. Jadi KPI dalam ini ataupun KPID itu bukan distributor STB. Ya. Tapi itu kewajiban TPRI dan penyelenggara MUX dari beberapa lembaga penyiaran swasta sebagai pemenang tender penyelenggara MUX atau multiplexing itu sendiri. Iya. Jadi sejauh ini KPI perannya adalah melakukan sosialisasi seperti itu Pak ya. Sejauh ini kemudian bagaimana kemudian tahapan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Pak? Saya pikir kalau sosialisasi ini sudah maksimal ya, sudah maksimal dilakukan oleh KPI. Tinggal bagaimana koordinasi untuk konsolidasinya. Nah ini yang agak mengalami hambatan, koordinasi untuk konsolidasi. Khususnya terkait misalnya ketika laporan-laporan sampai kepada KPI tentang penyebaran distributor set-top box yang bermasalah pada data dan terkendala pada sistem distribusinya. Nah karena digitalisasi ini khusus untuk faktor set-top box itu ada pada 3 faktor. Pertama, bagaimana pendataan yang valid ya kepada masyarakat, kemudian bagaimana distribusinya yang adil, dan terakhir bagaimana memasang set-top box itu sendiri, karena ini kan teknologi. Ya, makanya saya katakan kepada pihak yang membagikan set-top box ini, saya bilang bahwa membagikan set-top box ini jangan samakan dengan membagikan bansos, ya, bantuan sosial atau bantuan-bantuan yang selama ini dibagikan oleh pemerintah ke masyarakat ya secara gratis. Karena untuk bantuan sosial dalam bentuk sembako itu ketika didapat itu bisa langsung dimakan, itu bisa langsung dimasak dan sebagainya. Tetapi membagi set-top box itu masih perlu pengetahuan, keterampilan bagaimana memasangnya. Nah inilah yang harus dijelaskan oleh
para distributor pada saat memberikan set-top box itu kepada masyarakat. Sehingga ya masyarakat ketika sudah mendapatkan set-top box itu bisa langsung menikmati siaran digital dan menikmati bagaimana kelebihan keutamaan daripada siaran digital itu sendiri. Nah kalau tadi kita berbicara Pak mengenai kalau sudah adanya ASO nanti konten yang kita nonton di televisi bisa menjadi lebih beragam seperti itu, lebih variatif. Lantas bagaimana kemudian KPI ini memastikan ke depannya bahwa semua siaran ini mematuhi aturan-aturan dari KPI Pak untuk penyiarannya? Silakan Pak. Iya. Di KPI itu sendiri sudah ada tim pemantau ya. Tim pemantau. Bahkan sekarang kami merancang semacam teknologi pemantau dalam bentuk artificial intelligence sehingga semua bisa tercover dan hasil daripada tangkapan artificial intelligence itu akan dianalisa oleh tim pemantau untuk kemudian memberikan sanksi ataupun teguran kepada siaran-siaran TV yang tidak sesuai dengan standar. Standar di KPI itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Untuk pelanggaran yang paling banyak untuk saat ini seperti apa Pak? Pelanggaran paling banyak itu misalnya untuk program sinetron ya, kemudian infotainment dan variety show itu masih rendah standar karena di KPI itu ada standar yang berdasarkan riset index ya, dan standar riset index kita itu 3,0. Untuk program acara disiarkan oleh TV-TV kita di Indonesia ini seperti sinetron, infotainment, variety show itu masih di bawah 3,0. Tetapi untuk program-program kita seperti talk show, berita, ya, dan laporan reportase atau investigatif itu sudah bagus, sudah di atas 3,0. Termasuk TV Anda ini termasuk pernah memenangkan talk show kan, mendapatkan anugerah KPI itu sudah di atas standar. Nah kalau kita berbicara Pak mengenai pengawasan tadi, selain pengawasan dilakukan kepada stasiun-stasiun televisi, tentunya penting juga untuk mengedukasi masyarakat bagaimana kemudian memilih konten yang mereka nonton seperti itu. Bagaimana kemudian pendapat Anda mengenai hal ini? Oh iya betul. Beberapa hari yang lalu saya meresmikan ya, melantik di Universitas Sunan Kalijaga di Jogja, yaitu Forum Masyarakat Peduli Penyiaran. Mereka membentuk forum ya masyarakat peduli penyiaran yang bermitra secara langsung dengan KPI, di mana mereka ini ikut memantau siaran televisi. Kalau ada menurut mereka bermasalah, mereka akan koordinasi ke KPI dan KPI akan memverifikasi sejauh mana hal ini melanggar atau tidak. Nah itulah pentingnya masyarakat terlibat serta untuk supaya siaran ini betul-betul terkontrol. Nah di Sulawesi Selatan ini itu menarik, sudah terbentuk forum masyarakat peduli penyiaran. Misalnya kemarin saya baca di Kabupaten Maros, bahkan ketuanya sendiri itu bupatinya, ya, dan KPI sudah melantik bupatinya sebagai ketua forum masyarakat peduli penyiaran. Dan di Kota Makassar ini itu ketuanya sendiri itu wali kota. Ya. Dan artinya apa? Bahwa masyarakat bersama dengan pemerintahnya itu memungkinkan untuk terlibat serta memantau siaran-siaran televisi kita. Jadi pentingnya bukan hanya KPI begitu ya, cuman terintegrasi bersama dengan masyarakat. Terakhir mungkin Pak, harapan Pak Aswar terkait ASO ke depannya seperti apa Pak? Ya, saya berharap bahwa semoga realisasi ASO ke depannya bisa lancar sesuai dengan amanah undang-undang. Dan intinya adalah masyarakat kita semakin mendapatkan siaran-siaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Kemudian lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran lokal itu semakin mendapat kesempatan, kemudahan dan tetap bisa eksis ya dalam menerapkan sistem siaran yang telah terdigitalisasi tanpa terhalang atau terhambat dari segi misalnya biaya produksi ataupun biaya pelaksanaan daripada siaran digital itu sendiri. Karena industri penyiaran itu adalah industri yang padat modal ya, dan kalau industri penyiaran itu tidak siap modal itu menjadi persoalan bagi mereka. Nah jangan sampai ada kebijakan justru memberatkan ya industri penyiaran lokal kita untuk tetap eksis
untuk berperan sebagai mitra strategis daripada pemerintah daerah. Tentunya kita berharap Iya. industri penyiaran lokal seperti Iya. itu bisa tetap eksis walaupun dengan adanya ASO ini. Terima kasih sekali Iya, lagi terima Pak kasih. Aswar sudah bergabung bersama kita. Banyak sekali tadi kita ngobrol banyak mengenai ASO yang akan dilaksanakan tanggal 2 November 2022. Semoga lancar seperti itu Pak ya. Dan sekali lagi saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.